Halo Sobat IMC dimanapun Anda berada, senang sekali berjumpa lagi bersama saya Astri Ovi, tentunya di YouTube series dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Dan di episode kali ini kita masuk kembali ke sharing inspiratif, tentunya bersama dengan Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK yang merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan dengan subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi. Dan beliau juga aktif sebagai ahli bedah laparoskopi di Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Baik, di samping saya sekarang sudah ada Ibu Deborah Basaria. Halo Ibu. Dan juga dokter. Halo dok. Halo, apa kabar? Baik, apa kabarnya? Sehat dan bahagia pasti. Sehat dan bahagia itu yang paling penting ya dan yang paling utama. Baik, Ibu Deborah, ini pasti banyak yang sudah mau tahu nih kira-kira kisah inspiratif apa yang bisa disampaikan oleh Ibu. Tapi sebelumnya keluhan yang pertama kali mungkin dirasakan oleh Ibu, apa sih waktu itu? Jadi saya itu mengeluh ada sakit ya, nyeri di perut kanan bawah. Oke, perut kanan bawah, spesifik ya? Yes, very spesifik kanan bawah. Dan itu kok kayaknya on off gitu. Tapi saya kan suka melakukan pemeriksaan sendiri. Jadi saya suka raba-raba, kok kayaknya ada yang aneh deh. Maksudnya kok ini seperti kayak ada mungkin pembesaran atau benjolan. Saya pikir karena mungkin ya nggak tahu organ apa persisnya. Jadi saya pikir sudahlah mungkin apalah seperti itu. Jadi saya biarkan gitu. Dan itu sudah hampir setahun. Saya diemin aja nih ceritanya. Dan juga saya perhatikan siklus menstruasi saya itu tidak teratur. Dalam artian adalah kadang-kadang itu bisa 2 bulan sekali. Ketika dapat itu menstruasinya banyak banget dan bikin saya tuh resah gitu ya. Ini kenapa gitu. Pendarahannya. Dan itu kan biasanya saya sekitar 5-6 hari selesai. Ini bisa lebih daripada itu sampai dengan 14 hari. 15 hari saya pikir mungkin karena baru dapat di bulan kedua nih. Saya mikirnya begitu. Ini mungkin akumulasi kali ya. Nah, kemudian saya selesaikan dulu gitu semuanya, lalu saya merasa mulai ada yang aneh gitu. Karena pas tidur pun dalam keadaan terlentang kok kayaknya nyeri di kanan bawah. Kok kalau saya miring ke kanan gitu ya, sakit, miring ke kiri tapi kok kayaknya ada yang membesar gitu. Jadi dari situ saya merasa sangat cemas. Jadi itu yang saya alami, Miss Ovi. Oke, jadi ada perbedaan ya yang langsung terasa, ada benjolan atau pembesaran di area perut bawah kanan. Yes, betul. Ya, jadi sangat spesifik sekali. Nah, pada saat itu opsi apa yang dilakukan oleh Ibu Deborah? Apakah mungkin dengan mencari-cari dulu di Google, tanya-tanya keluarga, atau langsung mencari dokter yang tepat? Pada saat itu karena saya suka mencari tahu ya, saya pertama memang googling ini kalau kanan bawah itu kenapa, lalu kemudian kalau siklus menstruasi tidak teratur itu kenapa gitu. Jadi paling tidak kalau saya ingin membekali dulu pengetahuan saya yang mungkin terbatas sebagai awam sebelum saya dengar lebih lanjut dari dokter sebenarnya saya ini kenapa gitu. Nah, terus saya baca-baca, oke, ini mungkin ada kaitannya dengan organ kewanitaan. Ini mungkin ada miom mungkin atau misalnya ada polip mungkin. Jadi saya semuanya serba mungkin aja di kepala saya gitu. Jadi tambah bingung malah Iya, karena banyak banget nih. Aku sebenarnya yang mana gitu ya. Benar, dan juga sangat takut gitu. Kan saya jadi masih awam tuh, ini tumor apa gimana gitu loh, kok kayaknya saya sendiri merasa terasa gitu, ada pembengkakan gitu. Jadi sudah mikirnya tuh udah panik lah ya, ini apa, akhirnya oke lah saya pikir cukup self diagnose diri sendiri nggak oke banget ya kan, gitu ya, kita cari dokter aja. Seperti itu sih Miss Ovi di awalnya. Baik, nah untuk journey pencarian dokter itu sebelum ketemu sama dokter Caroline, apakah ada dokter-dokter sebelumnya yang dikunjungi atau langsung first time kayaknya dokter Caroline yang paling bikin aku klik nih?
Oke. Jadi waktu di awal itu aku pergi ke salah satu dokter di rumah sakit X di Jakarta. Nah kemudian habis itu diperiksa lah sama beliau gitu ya. Nah terus habis itu beliau mengatakan, oh ini memang ada sesuatu nih, mungkin karena kamu mengalami obesitas, dia bilang kayak gitu. Jadi menstruasi kamu tidak teratur. Lalu pada saat itu juga saya dikasih tahu, oh iya ini tuh ada miom nih, tapi masih kecil ya sudahlah nggak usah dulu, dia bilang seperti itu. Nah terus saya jadi kayak tek gitu, miom, oke. Nah terus kemudian dia bilang, saya mungkin akan coba kasih dulu nih, jadi diresepkan obat seperti itu untuk membantu siklus menstruasinya lebih teratur. Jadi pada saat itu gitu ya, dibilang adalah miomnya itu belum perlu diapa-apain ceritanya. Jadi pada saat itu ya udah, oh saya terima gitu ya. Nah terus saya mikir-mikir lagi ya, kok kayaknya makin berasa gak enak gitu loh, terus kok nggak nyaman gitu ya. Jadi saya pikir-pikir, oh ya sudah lah ya, kayaknya saya harus mencari second opinion seperti itu. Ditambah juga sejak dari dokter itu memang menstruasinya mengalami sedikit perubahan, lebih teratur, tapi kembali lagi gitu loh, kayaknya menjadi tidak teratur gitu. Nah jadi saya berpikir kayaknya saya harus mencari another option pada saat itu. Seperti itu sih Miss Ovi. Oke, jadi dari awalnya sudah pernah ke dokter sebelumnya, lalu dengan keluhan yang sama balik lagi di keluhan tersebut, lalu mencari second opinion. Nah ketemu sama dokter Caroline ini awalnya gimana nih, tahu infonya? Oke, pertama saya itu kebetulan gitu ya, ada kolega saya yang praktek di sini juga sebagai psikolog. Nah, kemudian saya tanya gitu ke beliau gitu ya, Objin siapa nih ya yang bagus? Tapi saya maunya, mohon maaf, yang perempuan, saya bilang seperti itu. Lalu habis itu beliau bilang, oh ada Dokter Caroline. Nah, karena saya juga kembali lagi seneng googling, saya search nih Dokter Caroline. Dan saya terpesona dengan latar belakang pendidikan beliau, pengalaman beliau, sama teknik-teknik yang sudah beliau terapkan ke pasiennya. Terus kemudian bagaimana kiprah beliau, saya search di YouTube memang gitu. Nah, di situ keluar video-video beliau ya. Gitu. Dan saya langsung banyak membaca di situ. Tapi pada saat itu saya masih di tataran mencari tahu gitu, jadi belum ketemu sama Dokter Caroline gitu kan. Jadi pas oh kayaknya saya serak, kebetulan juga tidak jauh dari rumah saya. Nah saya memutuskan deh tuh konsultasi ke Dokter Caroline for the first time seperti itu. Nah waktu konsultasi pertama gimana nih? Sangat ramah banget gitu kan. Jadi saya oke kita USG dulu ya Dep dengan transvaginal gitu. Oke. Kemudian saya sebenarnya agak cemas gitu kan, karena pada saat itu saya mohon maaf datang pun dalam kondisi menstruasi saya belum bersih pada saat itu. Tapi saya khawatir banget. Jadi ya sudahlah gitu, apapun yang terjadi saya datang. Kemudian habis itu saya bilang, Dok mohon maaf saya masih period. Oh it's okay. Nah beliau tuh ramah banget dan oke, kita lihat ya, kita cek bagian dalamnya. Oke, baik. Nah itu membuat saya tenang gitu, karena sesuatu katakanlah benda asing mau dicek itu kan bikin saya nervous, tapi beliau bilang nggak sakit, it's okay. Lalu saya perhatikan karena saya tipenya suka mengobservasi gitu ya. Jadi saya perhatikan raut wajah Dokter Caroline itu tapi dengan tenang, cuman agak worried ini apa ya kira-kira yang terjadi sama bagian dalam kewanitaan saya. Terus periksa. Oh oke, ini ada penebalan. Oh oke, ini ada polip-polipnya. Oh oke, ini ada miomnya. Wah cukup besar ya Dep. Saya langsung oke. Saat itu saya bilang oke, saya percaya sama Dokter Caroline. Oke, apapun yang beliau sebutkan nanti pasti akan dikonsulkan ke saya. Jadi my first impression adalah very smart gitu dan juga menenangkan saya. Jadi saya cerita keluhannya, kanan bawah sakit gitu. Terus abis itu oh saya menstruasinya tidak teratur, langsung diarahkan untuk
pengecekan seperti itu. Oke, karena intinya kita sebagai pasien itu yang penting nyaman, Iya, ya dokternya bikin bener, nyaman ya. itu dulu. Nah, dok kalau untuk Ibu Deborah waktu itu apa sih diagnosisnya dan tindakan apa yang paling cocok dilakukan? Waktu itu Debbie tuh miomnya cukup besar ya, Yes, Deb ya, betul. dan ada beberapa ya, bukan cuma satu, yang besar satu dan ada beberapa yang kecil lainnya. Di samping juga ada polip. Nah itu yang bikin rasa nggak enak karena kan miom itu kalau sudah terlalu besar dia mendesak organ-organ sekitar termasuk usus-usus. Ya itu memang tidak nyaman seperti ada yang mengganjal gitu ya. Nah kebetulan kan akhirnya saya tawarkan opsi untuk laparoskopi angkat miomnya saja gitu ya Deb. Oke. Nah terus sama Dan, Debbie. Ya, akhirnya memutuskan untuk melakukan operasi laparoskopi waktu itu ya. Iya, pada saat itu saya tidak lagi katakanlah ragu ya. Jadi pada saat itu saya juga tahu beliau itu spesialisasinya di situ gitu kan, dan beliau itu sudah belajar bahkan sampai keluar juga berkaitan dengan itu. Jadi saya pikir begitu dengar tekniknya laparoskopi, saya langsung bilang, "Oke, Dok, tanggal berapa bisa dijadwalkan?" gitu. Saya langsung gitu tanpa panjang lagi berpikir seperti itu bisa. Oke. Nah, setelah berjalannya operasi laparoskopi itu, selanjutnya juga di tahap penyembuhan. Gimana tuh ceritanya? Journey penyembuhannya apakah lama atau justru cepat? Bekas lukanya bagaimana? This is so amazing. Kenapa? Karena ternyata laparoskopi itu adalah suatu teknik yang menurut saya itu memberikan dampak luar biasa dengan kondisi tubuh yang memang masih oke banget, dalam artian tidak banyak bekas sayatan yang mungkin teman-teman berpikir kayak begitu, enggak sama sekali. Jadi saya cuman katakanlah diberi kayak titik gitu ya, kecil gitu dan dilakukan, dan kebetulan ya thanks God-nya tidak ada keloid, so semuanya seperti biasa saja gitu. Dan pada saat itu bahkan proses penyembuhannya cepet banget, dan saya tuh bisa melakukan aktivitas seperti semula, seperti biasa, karena kebetulan ngajar juga, praktek juga seperti itu. Jadinya saya yang awalnya tuh cemas-cemas malah diyakinkan oleh Dokter Karen, ini kamu lakukan aja aktivitas seperti biasa, nggak ada masalah. Bener Dok, malah saya agak ragu. Bener Dok, ini saya beneran boleh naik turun tangga. It's okay, dia bilang gitu. Nah saya pikir, oh ternyata benar, saya tidak merasakan nyeri lagi dan proses penyembuhannya cepat banget, dan saya tidak perlu katakanlah cuti untuk mengajar atau praktek, jadi bisa langsung back kepada rutinitas seperti itu. Oke banget. Dan sesudah itu adalah menstruasi saya berjalan dengan baik gitu ya. Jadi siklusnya berjalan dengan baik. Yang saya benar-benar grateful apa yang Dokter Caroline sudah lakukan adalah saya tidak merasa ada kayak penekanan lagi gitu loh di bagian kanan itu. So saya merasa oke, semuanya feel oke, kiri kanan kayak nggak merasa ada beban. Kiri kanan oke namanya. Kiri kanan oke. Jadi sangat-sangat terbantu sekali dengan tindakan yang dilakukan oleh Dokter Caroline. Oke, baik. Jadi kualitas hidup juga makin membaik gitu ya dari sebelumnya. Tapi Dok, kalau boleh sharing sedikit di proses operasinya bagaimana tuh? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menangani permasalahan yang dirasakan oleh Ibu Deborah? Waktu itu nggak terlalu lama, sekitar 1,5 sampai 2 jam lah kira-kiranya ya. Karena ada perlengketan yang harus dibebaskan, kemudian juga miomnya diangkat, tapi bagus kok. Ya, kita jahit lagi rahimnya, kan kalau bekas miom kan berarti bolong tuh ya. Kita angkat miom, kita jahit lagi rapi, terus dipasang anti perlengketan. Jadi kalau kita lihat ke dalam, itu semuanya udah balik lagi mulus tuh rahimnya. Jadi sebenarnya selain kualitas hidup yang sudah dirasakan setelah operasi ini makin membaik, sebenarnya di dalamnya juga diperbaiki ya. Jadi luar dalam makin baik seperti itu. Oke. Nah, untuk menutup sesi ini mungkin Ibu Deborah ada yang mau disampaikan untuk perempuan-perempuan di luar sana yang masih mengalami keluhan seperti keluhan yang Ibu Deborah rasakan sebelum operasi. Oke, saya ingin berpesan buat teman-teman perempuan khususnya, ketika kamu mengalami keluhan jangan ragu deh.
cari dokter kandungan yang benar-benar saya yakin 100% bisa memahami apa yang kamu rasakan. Dan salah satunya yang saya rekomendasikan adalah memang dokter Caroline. Karena itu sangat membantu saya. Itu seperti kayak Tuhan memberikan malaikat dalam bentuk manusia ke saya. Karena benar ini sesuatu yang mungkin tidak kebanyakan perempuan itu nyaman gitu untuk memeriksakan diri. Jadi sekecil apapun keluhannya jangan ditunda-tunda, segera konsultasikan agar kualitas hidupnya bisa tetap terjaga, mungkin seperti itu. Betul, jadi begitu ada keluhan jangan dianggap remeh, Yes. langsung cari bantuan yang tepat ke Betul. dokter Caroline langsung. Silaturahmi ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Deborah, terima kasih banyak juga dokter Caroline. Dan terima kasih tentunya Sobat IMC yang sudah menyaksikan YouTube series dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Untuk episode-episode sebelumnya juga sudah bisa disaksikan di YouTube dari Rumah Sakit IMC. Kalau begitu saya Astri Ovi pamit undur diri dan sampai berjumpa di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.